Tante punya ide ya, gimana kalau kamu itu kasih dana yang lebih banyak ke Tante, biar Tante bisa minjemin ke banyak orang, jadi hasilnya kan lebih banyak, ya enggak? Jadi Tante mau modal lagi gitu? Iya, biar uang kita makin tambah banyak. Boleh juga. Ya enggak, ya enggak? 20 juta buat Tante. Aduh! Permana, ya sabar, nah istighfar. Astagfirullahaladzim. Kamu kuat, ini mana istighfar ya, nah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hamba mohon ringankan penderitaan anak hamba. Permana. Pak Junet, tolong lihat anak saya kenapa, Pak? Anak saya kenapa, Pak? Sebentar, Bu. Saya panggil dokter, Bu. Permana ini mana? Kamu dengar mana? Permana! Dokter, tolong pastikan pasien ini, Dok. Dokter, anak saya, dokter. Sudah tidak tertolong, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak nih, aneh kayak ngerasa nih malam kayaknya beda gitu. Hawa-hawanya kayak horor mistik. Jak, dengan cerita gosip selebriti, Jak, daripada. Ente gosip dosa. Jak, ngomongin orang. Aduh, jangan ditonton dah. Lagian Hitam, lu gak usah ngomong kayak gitu, lu nakut-nakutin kita tuh namanya. Iya. Aneh gak nakut-nakutin. Cuman bulu kudik aneh, bulu kuduk, merindung. Merinding. Kayaknya aura-auranya gimana gitu, dingin-dingin, greget. Aduh. Auranya jangan aura gitu, Jak. Aura kasih aja, Jak. Ente. Doson aja yuk. Telur puyuh. Ente jangan penakut apa sih? Malu nih, ame dandanan begini. Ente habis ngapain barusan? Masa sama begini aja takut? Kagak ada tuh namanya tempat horor, tempat angker di Islam kagak ada. Suara apa tuh? Mantu. Mantu. Handphone. Apaan? Ini suara handphone. Astagfirullahaladzim. Suara handphone. Makanya jangan penakut. Karena dibilang iman tebelin. Duh, Pak Junet. Assalamualaikum, Pak Junet. Waalaikumsalam, Jaki. Begini, Jaki. Tolong siapkan pemakaman ya. Malam ini, Permana meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaki, siapa yang meninggal? Permana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita emang gak boleh lewat sono, Jak. Kayaknya perboden sono, Jak. Sana aja yuk, balik yuk. Udah dah, ayo dah, yuk. Udah duluan. Aneh lewat sini. Aneh lewat sini. Aneh lewat sini. Bu, anginnya besar sekali, Bu.
Alhamdulillah. Hujan duit. Alhamdulillah. Ya Allah, jarang-jarang hujan duit nih. Bisa kaya nih kita nih. Bener nih. Tapi kayaknya mencurigakan nih. Kok benangnya nggak ada nih? Ya kok ada yang aneh ya? Kayaknya palsu Pak Junet. Astagfirullah. Iya kayaknya palsu Pak Junet Ini mah palsu nih duit nih. Kok ada uang palsu Pak Junet di sini? Ya Allah. Apa ya? Hamba tahu semasa hidupnya anak hamba banyak melakukan kesalahan. Tapi hamba mohon ya Allah. Tolong ampuni semua dosa anak hamba. Kamu mau melamar anak saya? Nekat banget kamu. Hah? Memang kamu udah kerja? Hah? Udah kerja belum? Sekarang kalau misalnya kamu nikah sama anak saya, kamu mau ngasih makan anak saya apa? Coba jawab. Jawab, jangan coba ngeliatin saya kamu. Mau dikasih makan apa? Gak bisa kan? Paling-paling anak saya itu dikasih makan batu sama kamu, iya gak? Jadi saya gas-gas gak akan merestui kamu menikah dengan anak saya. Titik. Tante, saya bisa kok cari kerjaan. Alah, kamu cari kerjaan. Aduh, ngaca dong, tahu diri dong. Kamu itu kan cuma tamatan SMP. Tamatan SMP tahun ini paling bisa aja jadi apa? Tukang sapu, ya. Tuh, tukang sapu di mal-mal, di restoran, atau di pinggir jalan. Jadi mana mungkin bisa membahagiakan anak saya? Tapi Udah diam deh. Kau banyak ngomong ya. Kamu itu jangan pernah ngimpi bakal nikah dengan anak saya. Kamu tuh miskin. Ibu kamu miskin, bapak kamu miskin, nenek kamu miskin. Jadi kamu itu ya, keluarga 7 turunan yang miskin. Jadi amin, amin. Ya. Anak saya keturunan miskin dari kamu. Jadi sekarang juga pulang. Pulang, saya bilang keluar dari sini. Dan ingat satu hal lagi ya, jangan pernah ngimpi kamu menikah dengan anak saya. Cepetan keluar dari sini. Mak! Mak! Iya. Buka, Mak. Ya Allah, Nak. Kok kamu gak ngucapin salam? Permana, kamu kenapa sih marah-marah gitu? Mak. Permana nyesel udah dilahirin sama Mak. Astagfirullah. Kamu kok ngomong seperti itu? Mak, tadi Permana ditolak sama mamanya Yunita. Alasannya gara-gara kita nih keluarga miskin. Ya udahlah, Nak. Berarti kan bukan jodoh kamu. Bisa ya, Mak, ngomong kayak gitu ya? Mak, Permana ini cinta banget sama Yunita, Mak. Mak, jangan ngomong kayak gitu dong. Salahnya itu gara-gara kita ini keluarga miskin. Permana nih nyesel banget, Mak, udah dilahirin di keluarga ini, Mak. Kalau tahu gitu ngapain dilahirin? Dimati aja. Kamu jangan bicara seperti itu, Nak. Kamu harus sabar. Sabar. Iya. Asal Mak tahu ya, Mak. Permana nih benci sama hidup ini, Mak. Keluarga kok miskin banget sih. Permana. Indah. Habis dari mana sih lo? Kusut amat mukanya. Ini, gue habis ngelamar kerja. Kagak ada yang terima. Katanya gara-gara gue cuma lulusan SMP.
Ya udah, lo mau nggak kerja sama gue? Kerja apaan? Iya, jadi gue punya tempat fotokopi. Kebetulan gue juga lagi cari pegawai. Mau gak? Fotokopi. Iya. Iya boleh deh. Boleh. Ya udah kalau gitu gue minta nomor lo ya. Iya, boleh. Berapa nomor lo? Permana, bangun nak. Udah maghrib nak, bangun. Permana, udah waktunya sholat. Bangun nak. Sholat yuk. Buat apaan sih sholat? Sholat juga nggak ngerubah nasib kan? Astagfirullahalazim. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Sholat itu kewajiban kita. Dan dengan berdoa kita harus yakin insya Allah Allah mudahkan semua urusan kita. Yuk sholat yuk. Mak kalau mau sholat aja sendiri. Ngapain nyuruh-nyuruh? Udah gede, Permana bukan bayi. Sholat juga nggak bikin kaya kan? Nggak ngerubah nasib, nggak ngerubah apa-apaan. Gua anak bayi apa disuruh-suruh? Orang lagi tidur. Mbak, tolong fotokopi ini ya Mbak, 5 lembar. Oh oke. Ntar ya Mbak. Iya. Lo liatin aja dulu. Sekalian belajar. Nih. Gampang kan? Gue sebulan cuma bisa gaji lo 500.000. Tapi lo tenang aja, gaji lo 500.000 itu bersih kok. Jadi kalau soal makan, lo udah gue jamin tiap hari. Gimana? Din, nggak bisa nambah lagi apa? Dikit lagi gitu. Masa 500? Gue nggak bisa kalau misalnya banyak-banyak. Ya udah, kalau misalnya lo nggak mau, lo kerja aja di tempat lain. Nih yang fotokopi tadi pagi. Lo taruh aja, lacinya dikunci kok. Gue beli kertas dulu ya. Gila. Banyak banget duitnya. Tapi tuh orang ngasih gue dikit banget ya. Wah gila tuh orang. Curang banget hidupnya. Mas, bisa fotokopi berwarna nggak? Bisa. Ya, makasih ya Mas ya. Sama Bu. Canggih juga ya mesin. Bisa berwarna persis gini. Gue fotokopi aja nih duitnya. Mana setoran hari ini? Ini mah
Gini dong kalau dagang. Dapat banyak. Mana lagi? Waduh, Mamat, ini kan uang palsu, Mamat. Coba lihat, coba lihat, coba. Lihat, ini kan uang palsu. Mamat nggak tahu ini uang asli apa palsu. Aduh, Mamat. Ini uang tadi kamu dapat dari mana? Tadi cuma ada 2 pembeli yang pakai uang 50 ribuan. Yang satu ibu-ibu pakai mobil, yang satu bujangan. Pokoknya abang nggak mau tahu. Nih duit, abang nggak terima. Mamat bawa, karena uangnya palsu. Mak. 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 Mama. Kok pulangnya malam, Nak? Habis kerja. Biar nggak miskin mulu. Ada nasi goreng. Cobain deh, makan yang enak sekali-kali. Alhamdulillah. Ma ikut seneng kamu udah kerja. Insya Allah kamu nggak bakal lagi dihina orang. Nggak bakalan lah. Orang yang hina-hina Permana, Mak, bakal Permana bales semuanya. Ya nggak begitu juga, Nak. Kita hidup itu nggak boleh dendam. Kata Pak Ustadz, kalau kita meninggal terus kita masih punya dendam di hati kita, itu bisa jadi penghalang untuk masuk surga. Jadi, maksud Emak nyumpain mati gitu? Mak, yang ada Emak duluan, Mak. Emak udah tua. Permana, mati itu tidak memandang umur, Nak. Tidak memandang tua, muda. Kita harus siap kapanpun kita dijemput. Bawel banget sih. Ceramah mulu, Mak. Nggak capek, Pak? Ngomong mulu. Udah, capek, Mak. Udah. Makan sana. Enak banget ya. Kerja cuma modal fotokopian, kertas, terus bisa jadi orang kaya. Gua beli semuanya pakai duit palsu. Permana, kamu beli makanan itu pakai uang palsu. Emang kalau pakai uang palsu kenapa? Ya Allah, Nak. Masa kamu kasih makan ke emak dengan uang haram? Mak, nggak usah suci. Udah nggak musim. Permana, kamu nggak boleh ngomong seperti itu sama orang tua. Emak yang nggak usah ikut-ikut urusan anaknya. Ribet jadinya, tau gak? Sekarang emak keluar aja deh. Mau istirahat. Besok kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu bawa obat buat ibu kan, Mat? Maaf, Bu. Tadi Mamat kena musibah. Astagfirullah, Mat. Musibah apa? Tadi ada orang yang beli pakai uang palsu. Jadi semua keuntungan Mamat diambil sama bos.
Itu juga Mamat masih ngutang. Maafin Mamat ya, Bu. Jadi 15? 15.000. Maaf, Mak. Uangnya palsu. Masa sih? Iya, coba deh. Lihat nih. Tapi gimana gue mau ngeliat, mata gue udah burang. Gimana ya? Tapi saya nggak terima uang palsu, Mak. Ya terus gimana dong? Duit gue cuma segini-gininya doang. Iya, tapi maaf, Mak ya. Ini dapat duit dari mana, Mak ya? Ini dapat dari si Pramana. Biarin deh, tak gue tanyain tuh anak. Udah ya? Iya, maaf ya, Mak ya. Iya. Gue masih inget banget, lo ngasih duit gue 100 ribuan. Ternyata palsu. Lo harus kesian sama gue dong, Permana. Gue ini orang miskin. Untung dagangan gue nggak seberapa. Gara-gara duit palsu nih, gue jadi kagak bisa dagang lagi. Karena modal gue cuma segini-gininya. Bu, Ibu nuduh saya gitu? Iya. Iya, nuduh. Bodoh amat, Bu. Saya bayar pakai duit asli, Bu. Masa pakai uang palsu ya kali, Bu? Tapi nyatanya ini palsu. Bodoh amat, bodoh amat. Allah. Ibu maaf ya Bu, ini biar saya ganti uangnya Bu. Iya Bu. Mak, apaan sih, Mak? Kalau makasih, semua orang percaya dong kalau Permana pakai duit palsu. Terus gue bagaimana dong? Bu, Ibu pikun kali, bukan saya yang bayar. Deh, pulang. Ya Pergi, Bu. Allah. Deh, pulang aja sana. Hah, pulang. Ya udah. Deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sana pergi. Waalaikumsalam. Bu, ini gimana sih? Permana kamu jangan gitu, Nak. Tapi emang bener kan, uang palsu itu kamu yang kasih ke Bu Ijah? Mak bawel ya, Mai. Bawel. Ya Allah, Nak. Mak lebih baik hidup miskin daripada kita hidup enak tapi hasil nipu orang. Nggak berkah, Nak. Mak, hidup miskin aja sendiri. Nggak usah ajak-ajak Permana. Pergi aja, Mak, sana, Mak. Capek jadi orang susah. Permana. Bodoh amat. Mak tuh bawel banget jadi orang deh. Permana. Astagfirullahaladzim. Ustaz, mulutnya nggak bisa mingkem, menganga terus. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Barangkali di antara bapak-bapak dan ibu-ibu merasa tersakiti dan terzolimi oleh almarhum semasa hidupnya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ini demi kebaikan almarhum. Insyaallah. Sebelumnya saya mau minta maaf. Terutama sama Ibu Saidah. Bukannya saya mau membuka aib almarhum, tapi emang semasa hidupnya saya pernah dizolimi. Astagfirullahaladzim. Lin. Ya? Gue mau ngasih saran nih. Saran apaan? Lin, mendingan lu beli mesin cetak warna yang baru deh. Kan udah ada. Ya lu beli lagi yang baru, itu kan yang lama. Soalnya kepake banget. Sekarang lagi musim. Terus ada orang kantoran juga deket sini. Banyak pelanggannya. Beli 2 kan jadi cepet tuh ngerjainnya. Bener juga sih. Ide lo bagus juga. Udah deh, gue pikir-pikir dulu ya tapi. Iya. Yeah. Permana. Astagfirullahaladzim. Itu pasti uang palsu ya?
Permana? Apaan sih? Udah nenek-nenek aja bawel banget. Terserah dong mau duit palsu kayak duit asli kayak. Udah amat. Keluar. Ya Allah, Nak. Keluar! Ayo keluar! Astagfirullahaladzim. Pakai jatuh lagi, ayo, ayo, ayo. Ya Allah, Nak. Permana. Apaan? Istighfar, Nak. Apa yang sudah kamu lakukan itu melanggar hukum agama dan hukum negara. Kamu gak kasihan sama Bu Ija. Bu Ija sekarang sakit gara-gara kamu tipu dan gak bisa dagang lagi. Istighfar, Nak. Berisik! Bawel banget jadi orang. Gak usah masuk-masuk. Bau tanah, bawel banget sih. Ya Allah. Astagfirullah. Ibu, maaf. Makasih ya, Bang. Ya, sama-sama. Banyak juga uang asli yang udah gue tukar sama uang palsu. Kalau gini caranya, gue bisa cepetan kaya. Mantap. Apa gue beli mesin fotokopi sendiri? Gue kan jadi bebas, yang ngumpet-ngumpet lagi. Kaya, ntar lagi. Apa gua ngelamar Yunita lagi? Mudah-mudahan aja diterima. Kalau cuma ngelewatin ibunya yang matre itu sih, ya elah. Tebar aja pakai duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astaga, aduh ampun. Dia lagi. Heh, kamu mau ngapain ya datang ke sini? Belum puas saya maki-maki kamu. Hah? Tenang dulu, Tante. Saya mau ke sini, mau ngelamar anak Tante. Dia lagi-lagi bilang mau ngelamar anak saya, ngaca, ngerti nggak ngaca? Emang kamu udah kerja? Hah? Kerja di mana kamu? Kerja apaan? Hah? Ya, alhamdulillah Tante. Sekarang saya udah kerja. Gaji juga lumayan. Dan yang pasti, saya jadi percaya diri lah ke sini. Mau ngelamar anak Tante. Dan teman-teman saya, Tante, bilang gini, katanya saya udah mapan. Ya ampun, hebat banget kamu mapan. Hei, ngaca kalau ngomong. Gak lucu kamu ngomong kayak gitu sama saya ya. Kalau kamu memang mapan, datang ke sini jangan jalan kaki, tapi kamu bawa mobil. Itu? Apa? Sebentar. Kenapa, Tante? Ini mobil
kamu yang bawa gitu? Hah? Iya, kamu? Ya, iya mobil saya Tante. Sebentar. Apa Tante? Memangnya kamu itu kerja di mana? Saya kerja di percetakan Tante. Percetakan? Percetakan besar. Oh, percetakan besar. Ya, betul Tante. Ya, Pak. Bisa beli mobil, waduh. Nggak sia-sia ya, saya udah maki-maki kamu gitu ya. Jadi sepertinya jadi kamu punya semangat gitu ya untuk kerja. Betul, nggak sia-sia Tante. Saya juga mau bilang terima kasih sama Tante. Karena Tante, saya jadi semangat Tante. Terima kasih banyak Tante. Semangat kamu semakin menyala karena Tante maki-maki ya. Bagus deh kalau kayak gitu. Ya, kamu udah sehebat ini pasti Tante setuju kamu ngelamar anak Tante. Ini nih, lihat tuh. Ini calon kamu udah punya mobil. Aduh, mobil baru. Ini mobil kamu? Ya, iya. Berapa, Mpok? 15.000 aja. Makasih ya, Mpok. Iya. Kok duitnya aneh ya? Aneh kenapa, Mpok? Mulus bener nih, nggak kayak duit biasanya. Jangan duit palsu lagi, Bu. Masa sih, Mpok? Waduh, Jak. Kalau ini mah gampang, Pok. Lihatnya 3D aja. Nih. Dilihat, diraba-raba, diterawang. Wah iya bener palsu. Duit palsu nih. Duit palsu. Yang bener lo, Jak. Waduh, tuh. Oh iya bener nih. Kalau diraba mulus bener. Nah iya itu, palsu itu. Terus kalau di Terawang ya nggak ada gambar airnya. Ah tuh. Wah, saya nggak mau terima nih duit. Ini uang palsu, Ibu. Waduh, gawat nih. Kampung kita ternyata udah ada penyebar alamat palsu. Duit yang palsu, bukan alamat. Duit palsu. Jangan-jangan si Linda nih yang nyebarin duit palsu. Wah, jadi tuh. Coba kita cek dulu duit kita. Iya deh, aneh juga dah. Kita 3D, diputar jilat celupin. Waduh, Basit, lo kira biskuit apa? Ah iya nih palsu nih, kebalik nih gambarnya nih, Kum. Ini emang kebalik. Ini megangnya. Wah, aneh ada duit palsu. Ada duit palsu nih. Emang Ibu dapetnya dari mana sih, Bu, uangnya? Kayaknya dari tempat fotokopian si Linda deh. Soalnya saya tadi dari situ, habis fotokopi KTP. Wah, sama. Aneh juga habis fotokopi di tempatnya Linda. Fotokopi surat dari Pak RT. Aneh dapetnya duit palsu dari dia. Gimana ini, Jaki? Udah gini dah, kita lapor polisi. Ya, ini kagak bisa dibiarin. Kalau kagak duit palsu semakin beredar di masyarakat. Wah, iya, Jak. Gimana nih, Jak? Ada deh. Ya udah kita ke kantor polisi. Lapor polisi. Ya udah deh. Pak, ntar ya bayar ya. Iya. Nih, Pak, mari. Ini tempatnya. Bener, ini tempatnya. Iya. Assalamualaikum. Selamat siang, Mbak. Ada apa ya, Pak? Apa benar Mbak pemilik tempat ini? Iya, benar. Kami mendapatkan laporan dari warga bahwa di sini telah terjadi peredaran uang palsu. Gak mungkin, Pak. Saya nggak pernah ngedarin uang palsu, Pak. Benar. Kemarin saya fotokopi dapat uang palsu di sini, Pak. Saksi. Saksinya. Pak. Mbak, masalah itu bisa Mbak jelaskan pada saat nanti proses penyelidikan. Sekarang sebaiknya Mbak kooperatif dan membiarkan kami menggeledah tempat Mbak. Nah, tuh. Pak, silakan, Pak. Ayo periksa. Iya, Pak. Siap. Pak. Iya, Pak. Silakan, Pak. Aduh, pakai pura-pura ya. Ya kan?
palsu. Wah, tuh gepokan apa itu? Gambaran kali tuh. Monopoli. Palsu. Banyak banget. Ini barang buktinya, Mbak. Sekarang Mbak ikut kami kantor polisi. Pak, tapi saya benar-benar nggak tahu Pak tentang uang palsu itu, Pak. Sudah, Mbak. Jelaskan nanti semuanya di kantor ya. Begitu deh mendingan. Ayo, Mbak. Pelan-pelan, perempuan itu pelan-pelan, Pak. Iyalah, kalau ente mah didorong-dorong kagak apa-apa. Dari uang palsu, apaan tuh? Untung posisi gua aman. Bodo amat deh gua korbanin Linda. Mungkin gua orang kaya sekarang. Alhamdulillah. Subhanallah, setelah orang yang terzolimi memaafkan dengan ikhlas, maka perubahan pun terjadi. Ini adalah merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Ustaz. Pak Junet, iya. Bapak-bapak, sebaiknya segera kita kafani. Ya. Waktunya semakin malam. Iya. Iya, Ustaz. Jenazah harus kita makamkan. Iya, Ustaz. Ayo Pak, ibu-ibu tolong pindah sebentar Pak. Astagfirullahaladzim. 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 Robek Allah. Pak Junet, Pak Ustadz, kain kafannya robek. Bagaimana ini? Gimana cara gantinya nih? Maaf bapak-bapak ibu-ibu, karena ini sudah larut malam, toko-toko bahan yang menjual kain kafan kan sudah pada tutup. Sekiranya ada di antara ibu-ibu dan bapak-bapak yang memiliki kain putih untuk pengganti kain kafan, ada yang punya nggak? Ada? Saya sih ada Pak Junet, cuma untuk keperluan sablon. Maklumlah, saya kan tukang sablon Pak Junet. Bagaimana Ustaz? Ad-dararu tubihul mahzurat. Sesuatu yang tidak boleh, kalau dalam keadaan terpaksa, itu dibolehkan, Pak. Alhamdulillah. Bisa segera diambil? Sebentar Pak Junet, saya ambilkan dulu. Permana, ini Pak bawain teh. Astagfirullahaladzim. Ini pasti semua uang palsu yang kamu buat ya? Ya Allah, Nak. Jangan pegang-pegang. Jangan. Ya Allah, Nak, tobat, Nak, sudah cukup. Hentikan semua perbuatan kamu. Ini semua hanya kesenangan sesaat, Nak. Nanti akan ada balasannya, nanti kamu menyesal. Astagfirullahaladzim. 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 Alah! Ya Allah. Emang kalau Permana tobat, Mak bisa ngasih uang sebanyak itu? Bisa. Enggak kan? Enggak kan? Yang ada malah makin nyusahin. Kalau Mak nggak suka, Mak nggak usah ikut campur. Mendingan Mak keluar. Bagus tuh kalau Mak keluar. Jadi nggak nambahin beban makan juga. Ya Allah, Nak. Istighfar, Permana. Keluar, Mak. Keluar, Mak. Dibilangin sobi. Si keluar. Seganggu. Diam. Ganggu aja tuh net hampir. Ya Allah. Sudah begitu banyak kesalahan yang diperbuat anak hamba. Kemiskinan telah membuat dia menjadi gelap. Hamba
Hamba mohon kepadamu ya Allah. Kembalikanlah dia ke jalan yang benar. Jangan biarkan dia tersesat terlalu jauh. Hentikan segala perbuatan buruk dia ya Allah. Oh. Jadi Mak lebih seneng Permana jadi orang susah gitu maksudnya? Mak. Apa jangan-jangan Permana tuh kayak gini gara-gara doa-doa Mak itu? Astagfirullah. Nggak seperti itu Permana. Mana ada orang tua yang mendoakan yang tidak baik buat anaknya. Emang Mak nggak pernah suka kok sama Permana? Apa yang Permana lakuin pasti salah di mata Mak. Asal Mak tahu ya Mak, Permana juga nyesel jadi anak Mak. Punya ibu miskin. Nangis, nangis. Pengennya sih nambah modal, tapi untung selalu pas-pasan. Coba kalau ada orang yang mau menjamin modal. Kalau nanti kamu dapat pinjaman, aku ikutan ya. Nah, itu dia. Pinjamnya ke siapa dulu? Oh iya ya, ke siapa ya kira-kira? Nah, ada mangsa empuk nih. Kamu punya tetangga nggak yang bisa dipinjamin uang? Tunggu deh, kenapa gua harus turun tangan langsung? Mendingan gue pinjemin mereka modal lewat Bu Narti. Lebih aman kan? Apalagi Bu Narti itu kan mata duitan. Gampang dimanfaatin. Jadi gimana Tante? Tante mau bantu-bantu pinjemin ke para pedagang? Nanti hasilnya saya bagi 2 Tante. Serius dibagi 2? Masa saya bercanda sih Tante? Oh, ya udah. Kalau memang aturannya kayak gitu, Tante ya pasti setuju banget dong. Aduh, gimana ini ya? Tante tambah kaya raya, kamu sebagai calon menantu Tante juga tambah banyak dong uangnya. Wah. Ya. Gini. Tante kenalan di sini banyak banget. Oh itu. Jadi untuk urusan minjemin uang itu urusannya kecil. Jadi secepatnya aja kita jalankan bisnis ini biar kita cepat dapat uang banyak. Oke. Kalau gitu kebetulan saya bawa sih. Dikit sih, buat receh-receh aja, buat jajan-jajan aja Tante. 5 juta Tante. 5 juta? Kecil Tante. Anak ibu, pinter banget sih punya pacar kayak gini. Sebentar, bener nggak ya 5 juta? Emang gampang banget ya manfaatin orang mata duitan. Nggak tahu tuh duit palsu. Nah, ini dia setoran awalnya. Banyak kan? Saya hitung dulu ya Tante. Lumayan banyak kan? Kalau segini sih lumayan banyak banget Tante. Nih, sesuai janji saya buat Tante. Nah gitu dong, jatah Tante dikasih cepet-cepet. Lumayan juga sih, 1 hari udah dapet segini. Permana gini. Tante punya ide ya, gimana kalau kamu itu kasih dana yang lebih banyak ke Tante, biar Tante bisa minjemin ke banyak orang, jadi hasilnya kan lebih banyak, ya enggak? Jadi Tante mau modal lagi gitu? Iya, biar uang kita makin tambah banyak, kamu tambah kaya, Tante uangnya juga makin tambah banyak gitu.
Boleh. Boleh juga. Ya enggak, ya enggak. 20 juta buat Tante. Aduh, 20 juta. Aduh. Kamu tuh hebat banget. Tante ini bisa aja sih. Ya udah sini. Cepetan dong, cepet. Dibawa orang tua kamu ke sini. Aduh. Mas Tarno, tadi pagi saya cari-cariin kamu kemana-mana, tapi nggak ada. Ada apa ya, Pak? Kok tumben nyariin saya? Nih. Tadi pagi kamu beli bahan bakso kepada saya, tapi ternyata ini uang palsu. Kira-kira dong. Hah? Uang palsu? Iya ini. Oh iya. Uang palsu nih. Abang jualan bakso ya? Ini duit apaan ini? Emang abang mau nipu saya? Hah? Yang bener dong kalau jualan bakso. Santai. Jangan main asal pukul aja. Biarin kasih kesempatan abang ini untuk ngejelasin. Iya, jangan pada main hakim sendiri. Nah, mendingan gua lurusin dah. Mendingan abang jujur aja nih, Bang. Ini duitnya emang abang tahu dan sengaja menyebarkan atau emang abang kagak tahu nih asal muasal duit dari mana? Saya nggak tahu kalau ini uang palsu, Pak. Sumpah deh, Pak. Karena saya juga boleh dapat uang ini, boleh minjem dari Bu Narti. Astagfirullahaladzim. Bu Narti? Udah gini dah. Sekarang kita temuin Bu Narti. Kita mintain penjelasannya. Oh iya. Ayo. Udah yuk. Kita bawa barang bukti bawa. Kita bawa nih. Iya, kalian duluan. Kita bawa. Yang pegang. Kok bentar ya, Kok ya? Ya ampun, ntar nyusul ya, tutup warung dulu. Iya, Kok ya. Bu Narti, jangan ada emosi ya. Bu Narti. Jangan ada emosi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh. Jangan ada emosi. Waalaikumsalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini apa-apaan ya? Ada 11 orang teriak-teriak di depan rumah saya. Hah? Bu Narti sudah nipu kita. Bu Narti minjemin kita pakai uang palsu. Kita hampir aja digebukin sama pembeli. Udah, saya aja di kantor polisi. Ayo. Sekarang dia kena capek saya. Tenang. Jangan main saya aja, saya nggak tahu menau soal uang palsu. Dengerin. Jangan pada emosi begitu. Emosi? Iya, maksudnya gini. Kepalanya dia harus dingin, hatinya juga tenang. Biarin dulu kita tanyain dulu, jangan main asal mau seret-seret aja. Bener nih, bener. Iya, benar. Nah, tuh. Nah. Saya kan yang berwajib. Nah, untung aja ada polisi. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong tenang dulu ya. Nah iya, sembarangan nih Pak. Pada mau ngeroyokin saya Pak. Ya, jangan main hakim sendiri. Kami sudah lama menyelidiki kampung ini. Kami menduga adanya pengedar uang palsu di kampung ini. Benar itu, Pak? Karena sudah banyak juga warga yang datang melapor. Dan Ibu, ini surat perintah untuk kami menggeledah rumah Ibu. Masih ada tuh. Kok jadi rumah saya yang digeledah ya Pak ya? Ayo Pak Dimas. Ya silakan aja, silakan. Baik kalau begitu, Pak Dimas, silakan periksa ke dalam. Baik. Oh. Kami menemukan uang ini di dalam rumah Ibu. Jadi sekarang Ibu kami kantor polisi untuk diminta keterangan lebih lanjut. Pak, gini ya, Bapak-bapak polisi yang terhormat begini. Saya bener-bener nggak tahu menau Pak soal uang palsu. Sumpah Bapak, sumpah. Nah itu uang permana Pak? Jadi saya nggak ada kaitannya Pak. Saya bener-bener nggak tahu menau. Sumpah Pak, sumpah. Sudah Bu, Ibu tidak usah mengelak lagi. Sudah jelas uang ini ada di rumah Ibu. Jadi sekarang Ibu ikut kami ke kantor. Iya tapi itu uang permana Bapak? Ayo Bu, ikut kami. Bukan uang saya Bapak. Ya nggak bisa begitu, itu uang saya nggak tahu menau. Sudah Bu. Pak, sumpah Bapak, saya sumpah. Jelaskan nanti di kantor. Bapak, saya nggak tahu menau Pak. Beneran Pak. Niat saya yang baik ini,
Saya mau bermanfaat, Pak, buat semua orang. Terutama di masjid ini, Pak. Mana sayang? Ya, kira-kira ada receh sih 5 juta. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Permana. Sama-sama, Mas. Semoga kebaikan Mas Permana ini mendapatkan balasan setimpal dari Allah. Amin, 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 amin. Pak, tulis aja hamba Allah. Oh, baik, baik, Saya Mas. malu cuma 5 juta. Iya, baik, Mas. Pasti. Ya udah deh. Kalau gitu saya permisi dulu. Oh, terima kasih banyak, Mas. Makasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya, bisa berbagi. Aduh, dok, pelan-pelan dok. Dokter sakit, dokter. Pelan-pelan. Suster, aduh sakit. Suster, tolong panggil keluarganya ya. Aduh. Sabar. Aduh, dok, saya nggak kuat, dok. Saya nggak kuat, dok. Permana. Mak, Permana sakit, Mak. Permana sakit banget, Mak. Iya sakit ya nak, Sabar ya nak, nak. Dokter gimana ini dokter? Ini efek dari paku berkaratnya sudah menjalar kemana-mana Bu. Jadi anak ibu harus diamputasi. Saya nggak mau, dok. Dokter jangan sembarangan kalau ngomong, dok. Saya nggak mau. Mana sabar nak, ini buat kebaikan kamu nak, nggak apa-apa nak. Biar kamu sembuh. Enggak, saya nggak mau. Anak ibu harus dirujuk ke rumah sakit besar Bu. Nanti saya buatkan rujukannya ya. Baik, rujukan. Enggak. Kamu pasti sembuh, sabar. Permana mau mati aja, Mak. Permana kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, nak. Istighfar, nak. Selamat sore. Kami membawa surat penahanan untuk saudara Permana. Ini, Bu. Memangnya dia salah apa, Pak? Berdasarkan saksi Bu Narti yang sudah kami tangkap terlebih dahulu, Apa? saudara Permana ini adalah salah satu pengedar uang palsu yang selama ini kami cari. Mama saya ditangkap. Iya. Jadi selama ini kamu yang udah ngejebak mama aku buat ngedarin uang palsu? Nggak tahu, aku nggak tahu, sakit. Tega kamu, Mas. Alhamdulillah, Bapak-bapak. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud ya karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rabbana hadha du'a'ana wa alaikal izabah. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah wa ala millati Rasulillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah.